Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah mengemban amanah wahyu. Dan itu semua berisikan hukum dan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai panduan hidup kita. Dan itu semua sudah disampaikan sebelum meninggal dunia. Tidak ada yang halal ataupun haram, wajib ataupun sunnah, kecuali semua sudah disampaikan. Dan untuk balas jasa, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, selain daripada juga menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan dijadikan ibadah salam hormat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dari ayat ini dan dalil pertama yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah adalah poin penting, sangka buruk kepada Allah adalah meragukan janji dan ancaman Allah. Itu sudah cukup masuk dalam bab dosa. Jadi kuncinya kita harus bersangka baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Walaupun depan mata kita sesuatu yang kita anggap tidak baik. Dan ini poin teman-teman sekalian merupakan pondasi keimanan. Walaupun antum kelaparan, Allah punya hikmah kenapa antum lapar pada saat itu. Antum belum menikah, kenapa antum belum menikah? Allah punya hikmah, sudah ikhtiar. Antum tidak ikut berperang, antum ikut berperang. Ada sesuatu apapun, mau keluar, terjadi badai, apa saja, semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Poin kita, sangka baik dengan Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan. Dan Allah lebih tahu daripada kita. Ibnu Qayyim rahimahullah menitik beratkan poin itu sambil mengatakan, orang atau perumpamaan orang yang minta kepada Tuhannya, lalu belum dikasih. Maka perumpamannya seperti anak kecil yang minta sama orang tuanya, tetapi dia minta keburukan. Dia tidak ngerti, orang tuanya ngerti. Misal, dia bilang, bu atau ayah izinkan saya berteman sama fulan. Kita sebagai orang tuanya tahu temannya ini buruk. Pasti akan narkotika, pasti akan berzina. Kira-kira kita sebagai orang tua izinkan tak anak kita pergi? Walaupun dia ngerengek, walaupun dia minta-minta. Dia tidak ngerti. Dia pikir ini cuma teman. Oke, saya pergi fun-fun, jalan-jalan segala macam. Tapi dia nggak tahu bahayanya. Kita sebagai orang tua, enggak, nak, jangan. Kita tetap ngotot, tidak boleh. Maka Ibnu Qayyim memberikan perumpamaan. Tidak disamakan Allah SWT dengan makhluk manusia. Tapi dia memberikan perumpamaan supaya mudah difahami. Allah sangat sayang dengan kita. Kalau sama orang tua saya kita minta, orang tua kita umumnya memenuhi kebutuhan kita, maka Allah lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Dan itu sumpah Nabi SAW. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya Tuhan karena Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi jelas gitu. Tidak boleh ada yang kita masukkan di situ prasangka. Tapi kita buruk, tapi kita bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tertanam sangat kental di dalam jiwa para sahabat. Tentu ada di antara mereka yang baru masuk Islam, akhirnya menjadi pelajaran seperti dalam ayat ini. Tapi ada di antara mereka yang luar biasa. Saya pernah sampaikan di salah satu ceramah dulu. Kok tidak kenal orang ini siapa? Dia bilang tidak, demi Allah saya nggak tahu. Ini Abu Kilabah, salah satu sahabat Nabi yang masih hidup ya ini. Sudah meninggal dunia. Kata dia, oh pantas imannya luar biasa. Gitu. Maka diambil pelajaran pada saat itu. Kata dia, kenapa? Ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa terpencil sampai ke padang pasir begini? Dia bilang, ketahui orang ini kenal luasnya ilmunya dulu. Dari sekian tahun kami ini ditugaskan oleh khalifah untuk mencari dia. Sudah sekian tahun kami cari. Hanya untuk memaksa dia menjadi hakim. Tapi dia melarikan diri, tidak mau. Takut nanti kena hisab hari kiamat. Maka diurus jenazah orang tersebut. Tapi teman-teman, ambil pelajaran dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Bagaimana sangka baiknya sama Allah. Kaki tangannya 2 puntung, tangannya puntung. Tangan kakinya enggak ada, matanya buta, masih bisa. Alhamdulillah. Itu luar biasa. Ini yang saya bilang tadi, ini pondasi keimanan. Kapan kita arungi kehidupan muka ini teman-teman, dengan sangka baik seperti ini sama Allah, pasti semuanya jadi baik kehidupan kita. Walaupun apa saja, sampai ulama mengatakan mau keluar rumah hujan, oh berarti Allah sedang bersangka baik, sedang menginginkan saya tidak keluar. Oh begini, oh Allah lagi begini. Dia sangka baik terus, semuanya kesangkaan baik sama dia. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Dan sebaliknya teman-teman, kapan kita membuka pintu sangka buruk, hati-hati, ancamannya sangat berat. Ini bahasan kita. Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangkaan kita. Kasus orang-orang munafik, nanti akan kita baca ayatnya ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka karena sangka buruk mereka kepada Allah. Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Karena orang kenal Tuhannya. Orang buruk pun jangan ceritain. Tidak usah urus urusannya orang. Sudahlah, gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang, alhamdulillah enggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sebatas itu saja. Jangan lebih.
Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat.